Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. They are a product of the times, and these are bloodthirsty times. Dalam dunia kejahatan yang sebenarnya, terdapat sekelompok orang yang menghantui, pembunuh berantai yang menghindari penangkapan. Identitas mereka diselimuti misteri, dan kejahatan mereka terus berlanjut tanpa henti. Sosok-sosok misterius ini mengintai dalam bayang-bayang, meninggalkan jejak pembunuhan yang belum terpecahkan dan pertanyaan yang belum terjawab. Keunikan mereka menarik imajinasi publik, memicu spekulasi dan ketakutan. Saat menelusuri kisah-kisah mengerikan dari 8 pembunuh berantai ini, video ini akan menjadi pembuka mata bagi sebagian besar orang di luar lingkup komunitas kriminal. Pembunuh I-70. Di musim semi tahun 1992, Midwest jatuh ke dalam mimpi buruk yang mengerikan ketika pembunuh I-70 melancarkan serangkaian teror yang akan menghantui wilayah tersebut selama bertahun-tahun. Pembunuh misterius dan sadis ini yang korbannya adalah wanita muda, bertubuh mungil, dan berambut coklat, menimbulkan ketakutan di masyarakat dan membuat lembaga penegak hukum kesulitan mencari petunjuk. Beroperasi di dekat Interstate 70, pilihan korban dan lokasi strategis pelaku pembunuhan ini memudahkannya untuk menghilang ke dalam labirin jalan raya, menyisakan kehancuran dan kebingungan di sekitarnya. Dijuluki pembunuh I-70 karena lokasi tempat kerja beberapa korban yang berdekatan dengan Interstate 70, pembunuh ini menunjukkan kemampuan yang mengerikan untuk menyerang dengan cepat dan lenyap tanpa jejak. Korban pertama, Robin Fuldauer yang berusia 26 tahun, seorang manajer toko di Indianapolis, menjadi mangsa kebrutalannya di tanggal 8 April 1992. Pembunuhannya yang dilakukan dengan tidak masuk akal dan pencurian minimal kurang dari $100 menjadi pertanda buruk dari kengerian yang akan terjadi. Pembunuh I-70 menyerang lagi hanya 3 hari kemudian di tanggal 11 April di toko pengantin La Brida d'Elegance di Wichita. Kali ini dia menargetkan 2 korban, Patricia Smith yang berusia 23 tahun dan pemilik toko, Patricia Meggers yang berusia 32 tahun. Pilihan si pembunuh terhadap toko khusus ini terbukti menjadi tindakan yang tragis karena ia percaya bahwa hanya ada seorang wanita di dalamnya. Patricia telah tinggal melewati waktu tutup normal untuk melayani seorang pelanggan pria yang sedang mengambil sebuah ikat pinggang. Beberapa saat setelah pukul 6 sore, si pembunuh memasuki toko, menyamar sebagai pelanggan yang diharapkan. Tanpa sepengetahuan para wanita itu, mereka telah membiarkan mimpi terburuk mereka masuk ke dalam. Setelah si pembunuh membunuh mereka, pelanggan yang sebenarnya datang hanya untuk berhadapan langsung dengan si pembunuh itu. Pemikiran cepat dan penolakan pelanggan tersebut untuk bekerja sama telah menyelamatkan nyawanya karena si pembunuh memerintahkannya untuk meninggalkan tempat kejadian. Terguncang dan ketakutan, pelanggan tersebut menunggu lebih dari 1 jam sebelum melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Melanjutkan aksinya, pembunuh I-70 menargetkan Michael McCown yang berusia 40 tahun di Terre Haute, Indiana di tanggal 27 April. Pilihan korbannya berdasarkan identitas yang keliru dan asumsi bahwa Michael adalah target yang mudah diserang, memporak-porandakan keheningan di toko keramik kecil itu. Ibu Michael, Sylvia, berduka atas kehilangan putranya, jiwa yang lembut yang diambil dengan cara yang paling kejam. Amukan si pembunuh terus berlanjut, merenggut nyawa Nancy Kitzmiller di St. Charles, Missouri, tanggal 3 Mei. Nancy, yang sedang bekerja di hari liburnya untuk membantu seorang kolega, menjadi korban kekerasan yang diperhitungkan oleh si pembunuh, membuat masyarakat terguncang karena terkejut dan menghadapi kejahatan yang menimpa mereka. Pembunuhan terakhir yang terkonfirmasi terjadi tanggal 7 Mei di Raytown, Missouri, di mana Sarah Blessing yang berusia 37 tahun ditembak mati dengan kejam di toko souvenirnya. Para saksi mata melihat pembunuhnya masuk dan keluar dari tempat kejadian, sehingga meninggalkan jejak kehancuran dan ketidakpercayaan setelahnya. Meskipun ada liputan media yang ekstensif dan keterlibatan berbagai program investigasi, pembunuh I-70 tetap sulit dipahami, meninggalkan keluarga dan masyarakat yang hancur dan hidup dalam ketakutan. Jejak kejahatannya yang menghantui terus bertahan, sebuah pengingat yang nyata tentang kejahatan yang dapat mengintai di balik kehidupan kita yang tampaknya damai. Pencekik Chicago. The Chicago Strangler, sebuah nama yang membuat bulu kuduk merinding bagi mereka yang mengetahui sejarah kelam Chicago Barat Daya. Selama hampir 2 dekade, pembunuh berantai Amerika ini, atau mungkin beberapa pembunuh, melakukan teror yang merenggut nyawa sedikitnya 55 wanita. Kurun waktu kejahatan mengerikan ini terjadi dari tahun 2001 hingga 2018, menyisakan jejak kehancuran dan ketakutan setelahnya. Di tahun-tahun awal, pembunuhan tersebut diyakini sebagai perbuatan individu yang berbeda karena modus yang digunakan tampaknya
bervariasi. Metode yang dipilih Chicago Strangler adalah pencekikan, sebuah tindakan brutal dan intim yang memungkinkannya untuk melakukan kontrol dan dominasi terhadap para korbannya. Para wanita, sebagian besar dari Afrika Amerika dan berusia antara 18 hingga 58 tahun, dipilih dengan cermat oleh si pembunuh. Banyak dari mereka yang sudah dikucilkan oleh masyarakat, bekerja sebagai wanita penghibur, atau pernah mengalami masalah hukum sebelumnya. Kerentanan inilah yang membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi fantasi jahat si pencekik Chicago. Mayat-mayat para korban dibuang secara kejam di berbagai lokasi. Masing-masing dipilih dengan cermat untuk semakin menambah rasa takut dan kebingungan. Bangunan yang terbengkalai, ganggang, tempat sampah, taman, dan bahkan tumpukan salju menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi para wanita tak berdosa ini. Chicago Strangler tampaknya menikmati kekuatan yang ia miliki atas korbannya, meninggalkan tanda tangan yang menghantui di setiap TKP. Salah satu kejadian yang sangat mengerikan terjadi di bulan November 2007 ketika Chicago Strangler merenggut nyawa 2 orang wanita dalam kurun waktu 2 hari. Setelah membunuh mereka, dia menunjukkan tingkat kebejatan yang bahkan mengejutkan para penyelidik berpengalaman sekalipun. Dia tanpa perasaan membuang mayat mereka dengan menempatkannya di tong sampah dan membakarnya, menghilangkan bukti yang dapat mengarah kepadanya. Kebrutalan dari tindakan ini mengejutkan penduduk setempat, meningkatkan rasa takut dan keputusasaan akan keadilan. Mayoritas pembunuhan terjadi di dekat Washington Park di South Side Chicago dan Garfield Park di Chicago Barat. Daerah-daerah ini yang dikenal dengan tingkat kejahatan yang tinggi memberikan perlindungan yang sempurna bagi Chicago Strangler untuk melakukan tindakan keji. Sang pembunuh memangsa mereka yang rentan, mengambil keuntungan dari orang-orang yang sudah termarginalkan dan kurang beruntung yang menyebut lingkungan ini sebagai rumah. Dampak dari teror yang dilakukan oleh Chicago Strangler tidak dapat dilebih-lebihkan. Kota ini dicengkeram oleh ketakutan, dengan penduduk yang hidup dalam ketakutan terus-menerus untuk menjadi korban berikutnya. Keluarga-keluarga berduka karena kehilangan orang yang mereka cintai, kehidupan mereka dirusak selamanya oleh tindakan pembunuh sadis ini. Masyarakat menuntut jawaban dan keadilan, memberikan seruan tegas pada penegak hukum untuk menyeret pencekik Chicago ke pengadilan. Penyelidikan terhadap pencekik Chicago memberi banyak tantangan bagi polisi. Pembunuhan yang tampaknya tidak saling terkait membuat sulit untuk menetapkan pola yang jelas atau mengidentifikasi satu tersangka. Para detektif tanpa kenal lelah menyisir bukti-bukti, mewawancarai para saksi, dan menganalisis tempat kejadian perkara dalam pengejaran mereka yang tak kenal lelah akan kebenaran. Tekanan untuk memecahkan kejahatan keji ini sangat membebani pundak mereka. Terlepas dari tantangan yang ada, Departemen Kepolisian Chicago tetap bertekad untuk membawa pencekik Chicago ke pengadilan. Mereka bekerja tanpa kenal lelah, memanfaatkan semua sumber daya yang mereka miliki untuk menangkap pembunuh yang sulit ditangkap ini. Masyarakat mendukung mereka, memberikan tips dan informasi dengan harapan dapat membantu penyelidikan. Terlepas dari upaya bersama dari program investigasi, Chicago Strangler tetap sulit dipahami, menyisakan rasa ketakutan bagi keluarga dan komunitas yang berada di sekitar wilayah tersebut. Berbagai catatan kejahatannya yang bertahan lama menjadi pengingat mengerikan akan berbagai macam kejahatan yang bisa mengintai di balik kehidupan kita yang tampak tenang. Si maniak bermata suram. Semuanya berawal di suatu hari di musim dingin, tanggal 4 Februari 2004. Marina Ostrovskaya yang berusia 17 tahun lenyap tanpa jejak, membuat keluarga dan teman-temannya putus asa mencari jawaban. Mereka tak tahu bahwa ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang akan menghantui kota itu selama bertahun-tahun. Di musim panas tahun 2004, si maniak menyerang lagi. Irina Popova, seorang mahasiswa berusia 19 tahun dari sekolah metalurgi, menjadi korban berikutnya. Nyawanya direnggut secara brutal di Gurun Pitinsky yang sunyi, tempat yang akan selamanya diliputi kengerian akibat kejahatannya. Rasa haus akan kekerasan yang tak terpuaskan dari si maniak membuatnya menyerang sekali lagi di tanggal 5 September 2004. Tatiana Baeva, seorang gadis berusia 22 tahun, menjadi korban dari hasrat sadisnya di sebuah sekolah seni lokal. Tempat yang seharusnya menjadi tempat untuk mengembangkan kreativitas dan mengekspresikan diri, itu menjadi pengingat akan kejahatan yang mengintai di balik bayang-bayang. 8 Desember 2004 menandai babak kelam lain dalam sejarah kota ini. Tatiana Maximova yang berusia 17 tahun diperkosa dan dicekik secara brutal di Jalan Milutina. Jalan-jalan di Cherepovets menjadi pengingat akan bahaya yang mengintai di setiap sudut kota. Seiring berlalunya waktu, teror yang dilakukan oleh si maniak ini terus meningkat. Di tanggal 26 Juni 2005, 31 tahun, Lyudmila Mirosnichenko tidak masuk kerja, mengejutkan seluruh masyarakat setempat. Sedikit yang mereka ketahui bahwa wanita itu telah menjadi korban berikutnya dari maniak bermata suram. Tanggal 14 Juli 2005 akan selamanya terukir dalam ingatan penduduk Cherepovets. Sang maniak merenggut nyawa Svetlana Stepanova yang berusia 19 tahun. Namun, kengerian tak berhenti sampai di situ. Ketika para penyelidik tiba di TKP, mereka menemukan 2 mayat lain yang membusuk ditemukan di dekatnya, mayat Mirosnichenko dan Ostrovskaya. Kota itu lumpuh karena ketakutan dan kesadaran bahwa ada monster di antara mereka. Rasa haus si maniak akan darah tampaknya tak pernah
terpuaskan. Di tanggal 11 Juni 2007, Natalia Zakalova yang berusia 17 tahun menjadi korban terakhirnya. Kematiannya yang tragis menandai berakhirnya teror yang dilakukannya, tapi bekas luka yang ditinggalkannya pada masyarakat tak akan pernah sembuh. Kejahatan sang maniak tak hanya ditandai dengan kebrutalan, tapi juga gambar-gambar mengganggu yang ditemukan di dekat tempat kejadian perkara. Gambar-gambar pornografinya menjadi bukti mengerikan akan pikiran jahat di balik pembunuhan tersebut. Penyelidikan atas kejahatan Danilovsky maniak masih terus berlanjut demi keadilan. Pihak berwenang tanpa lelah menyisir bukti-bukti yang ada, mencari petunjuk yang akhirnya dapat membuka kedok pembunuh yang sulit dipahami ini. Masyarakat Cherepovets sangat mengharapkan penyelesaian untuk hari di mana mereka akhirnya bisa bernapas lega, mengetahui bahwa sang maniak telah berada di balik jeruji besi. Menurut komite investigasi setempat, jika si pembunuh masih hidup, usianya diperkirakan antara 58 hingga 73 tahun. Waktu telah berlalu dan sang maniak mungkin telah mengalami perubahan fisik. Bintik-bintik botak di rambutnya bisa menjadi ciri khasnya, tetapi detail ini hanyalah potongan-potongan kecil dari teka-teki Danilovsky maniak. Hingga 2024, pihak berwenang belum menyebutkan nama tersangka dalam kasus ini. Danilovsky maniak tetap menjadi sosok bayangan, identitas aslinya diselimuti misteri. Masyarakat Cherepovets masih diliputi ketakutan dan ketidakpastian, dihantui oleh kejahatan yang tak terpecahkan yang terus membayangi kehidupan mereka. Pedro Lopez. Pedro Alonso Lopez lahir tanggal 8 Oktober 1948 di kota Madía Venadillo, Tolima, Kolombia. Sejak awal, kehidupan Lopez dipenuhi dengan tragedi dan kekerasan. Dia adalah anak ketujuh dari 13 bersaudara yang lahir dari pasangan Benilda Lopez de Castañeda, seorang wanita tunasusila, dan ayahnya, Megdardo Reyes, dibunuh di La Violencia 6 bulan sebelum kelahiran Lopez. Ketiadaan figur seorang ayah dan lingkungan yang penuh kekerasan dalam rumah tangganya menjadi awal dari masa kelam yang akan dilewati Lopez. Pedro Lopez mengalami masa kecil yang traumatis yang dipenuhi dengan kekerasan, pelecehan, dan pengabaian. Ibunya berjuang untuk menafkahi keluarga yang menyebabkan kurangnya pengawasan dan terpapar pelecehan sejak usia muda. Saat berusia 8 tahun, Lopez tertangkap basah mencoba melecehkan saudara perempuannya yang menyebabkan dia diusir dari rumah keluarga. Menjadi tunawisma dan rentan, ia menjadi korban pelecehan seksual di jalanan. Lopez bergabung dengan sebuah geng untuk mendapatkan perlindungan, namun ia malah menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Saat berusia 12 tahun, dia diadopsi oleh sebuah keluarga Amerika, namun mengalami pelecehan seksual oleh seorang guru yang menyebabkan dia melarikan diri. Tahun 1969, Lopez dijatuhi hukuman 7 tahun penjara atas pencurian mobil, di mana ia dilecehkan oleh 3 narapidana. Kemudian dia membunuh para pelakunya, sehingga hukumannya diperpanjang 2 tahun. Akumulasi dari pengalaman traumatis tersebut menyebabkan Lopez bertransformasi menjadi penjahat yang kejam. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1978, Pedro Lopez melakukan perjalanan ke seluruh Amerika Selatan, membunuh lebih dari 100 anak perempuan, terutama anak-anak jalanan dan anggota suku asli. Dia ditangkap oleh suku asli ketika mencoba menculik seorang gadis muda, namun dibebaskan karena campur tangan seorang misionaris Amerika. Pihak berwenang tidak menahannya, sehingga ia dapat melanjutkan aksi pembunuhannya. Meskipun terjadi peningkatan jumlah orang hilang di daerah yang dikunjungi Lopez, pihak berwenang pada awalnya mengaitkan hilangnya orang dengan perdagangan manusia dan tidak mengakui keterlibatan Lopez. Di bulan April 1980, banjir bandang di Ambato, Ekuador, menyebabkan ditemukannya sisa-sisa jasad beberapa gadis muda yang hilang, yang menyebabkan penyelidikan ulang oleh polisi. Pedro Lopez ditangkap setelah mencoba menculik seorang gadis berusia 12 tahun, dan ketika berada dalam tahanan, dia awalnya menolak untuk bekerja sama. Namun, Kapten Polisi Pastor Cordova berhasil mendapatkan kepercayaan Lopez ketika menyamar sebagai tahanan, yang berujung pada pengakuannya telah membunuh lebih dari 200 orang di Ekuador, puluhan orang di Peru, dan lebih banyak lagi di Kolombia. Modus operandi Lopez adalah memikat gadis-gadis muda dari tempat umum dengan pernak-pernik, memperkosa dan mencekik mereka dengan tangan kosong. Dia juga mengaku kadang-kadang mengeksekusi tubuh mereka karena mengganggu pesta minum teh. Ketika ditanya tentang motifnya, Lopez mengungkapkan bahwa dia berusaha untuk memberikan rasa sakit yang sama seperti yang dia alami di masa muda kepada para gadis sebanyak mungkin. Keluarga para korban sangat terpukul dan masyarakat yang terkena dampaknya dicekam oleh rasa takut dan kerentanan. Meskipun telah ditangkap dan dihukum, kisah Pedro Lopez berubah menjadi sangat mengerikan. Setelah menjalani hukuman penjara, Lopez menghilang begitu saja, membuat pihak berwenang dan masyarakat berada dalam ketakutan dan ketidakpastian. Keberadaannya masih belum diketahui, dan pertanyaan apakah dia masih ada di luar sana bersembunyi dalam bayang-bayang terus menghantui pikiran mereka yang akrab dengan kejahatannya yang mengerikan. Si pembunuh berwajah senyum. Di akhir tahun 90-an, serangkaian kasus orang hilang yang membingungkan mulai menghantui negara ini. Para pemuda yang bersemangat dan penuh potensi menghilang
menghilang tanpa jejak setelah keluar malam bersama teman-temannya. Keluarga mereka sangat terpukul, mencari jawaban yang sepertinya selalu menghindar dari mereka. Sedikit yang mereka ketahui, hilangnya mereka hanyalah awal dari sebuah kisah kelam dan berliku yang kemudian dikenal sebagai pembunuh berwajah senyum. Antara tahun 1997 hingga 2017, lebih dari 45 pemuda hilang di kota-kota di 11 negara bagian. Mereka masih kuliah, bertubuh atletis, dan disenangi oleh teman-temannya. Namun, yang membuat kasus-kasus mereka benar-benar mengerikan adalah pola mengerikan yang terjadi. Hampir semua pria ini terakhir kali terlihat meninggalkan bar atau pesta dalam keadaan mabuk dan rentan. Dan tragisnya, mayat mereka kemudian ditemukan di perairan terdekat. Di tahun 2008, dua pensiunan polisi New York City, Kevin Gannon dan Anthony Duarte, mulai mempertanyakan kronologi resmi. Mereka melihat sebuah pola yang mengganggu yang telah diabaikan oleh penegak hukum. Gambar grafiti wajah tersenyum yang ditemukan di dekat lokasi di mana beberapa mayat ditemukan. Gannon dan Duarte percaya bahwa grafiti ini bukanlah sebuah kebetulan. Mereka melihatnya sebagai tanda tangan mengerikan yang ditinggalkan oleh seorang pembunuh berantai, atau mungkin sekelompok pembunuh yang telah mengincar para pemuda ini. Mereka menjuluki penyerang tak dikenal ini sebagai pembunuh berwajah tersenyum. Ketika teori pembunuh berwajah tersenyum semakin populer, para penyelidik Kevin Gannon dan Anthony Duarte berada di tengah-tengah pusaran kebingungan. Perburuan mereka yang tak henti-hentinya terhadap kebenaran membuat mereka mengungkap detail yang lebih mengganggu seputar kematian para pemuda ini. Salah satu kasus utama yang memicu kecurigaan mereka ketika mengetahui bahwa Patrick McNeil, seorang mahasiswa Universitas Fordham, menghilang dan meninggal dunia. Di tanggal 16 Februari 1997, McNeil terakhir kali terlihat meninggalkan sebuah bar bernama Dapper Dog di Upper East Side, Manhattan. Teman-teman dan keluarganya mencarinya tanpa kenal lelah, tetapi baru di tanggal 7 April, tubuhnya ditemukan mengambang di air dekat dermaga di daerah Bay Ridge, Brooklyn. Penyebab resmi kematiannya dinyatakan karena tenggelam akibat kecelakaan. Namun Gannon dan Duarte yakin ada hal lain yang terjadi. Penyelidikan mereka terhadap kasus McNeil mengungkapkan serangkaian fakta yang mengganggu yang menunjukkan adanya tindak kejahatan. Otopsi McNeil menunjukkan tanda-tanda keracunan yang konsisten dengan pembiusan. Para saksi melaporkan melihat sebuah mobil mengikutinya setelah dia meninggalkan bar, yang menimbulkan kecurigaan adanya penculikan. Tanda pengikat di lehernya menunjukkan bahwa dia telah dikekang dan hangus di kepala, dan tubuhnya menunjukkan kemungkinan luka bakar. Posisi tubuhnya di dalam air juga menimbulkan pertanyaan karena tidak sesuai dengan insiden tenggelam pada umumnya. Kesamaan di antara kasus-kasus lainnya sangat mencolok. Mayat para korban sering ditemukan berdekatan dengan coretan wajah tersenyum, sebuah simbol mengerikan yang tampaknya mengejek para penyelidik. Gannon dan Duarte percaya bahwa grafiti ini adalah tanda tangan dari pembunuh wajah tersenyum, seorang pembunuh sadis yang senang menyiksa korban dan pihak berwenang. Teori pembunuh berwajah senyum masih menjadi topik kontroversial hingga saat ini. Beberapa orang percaya bahwa temuan Gannon dan Duarte menjelaskan mengenai suatu epidemi pembunuhan berantai yang tersembunyi, sementara yang lain menganggapnya sebagai konspirasi yang tidak berdasar. Kebenaran di balik kematian-kematian ini mungkin tidak akan pernah diketahui sepenuhnya, namun dampak yang ditimbulkannya terhadap keluarga dan orang-orang yang terkena dampaknya tidak dapat dipungkiri. Rainbow Maniac. Korban pertama dari teror Rainbow Maniac terjadi di tanggal 4 Juli 2007. Seorang pemuda gay yang memiliki semangat hidup dan mimpi ditembak mati secara brutal di dalam taman yang gelap gulita. Berita tentang tindakan keji ini menyebar seperti api, membuat masyarakat berada dalam ketakutan dan ketidakpercayaan. Ketika hari berganti menjadi minggu, Rainbow Maniac melanjutkan aksinya menargetkan pria gay yang sering mengunjungi taman paturis. Setiap korban yang berusia antara 20 hingga 40 tahun menjadi korban kemurkaan tanpa ampun dari sang pembunuh. Taman yang dikenal dengan predikatnya sebagai tempat berkumpulnya para pria gay ini menjadi tempat berburu hasrat sadis Rainbow Maniac. Metode pembunuhan yang digunakan oleh Rainbow Maniac sangat brutal dan penuh perhitungan. Kecuali satu korban yang mengalami pukulan fatal di kepala, semua korban lainnya ditembak. Target yang disukai sang pembunuh adalah kepala, dengan 12 korban yang menyerah pada tembakan fatal di wilayah ini. Kebrutalan dan ketepatan dari tindakan ini menimbulkan kegemparan di seluruh kota, membuat masyarakat berkabung dan pihak berwenang berupaya keras untuk mencari jawaban. Korban terakhir dari pembantaian yang dilakukan oleh Rainbow Maniac mengalami nasib yang sangat mengerikan. Ditembak tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tetapi 12 kali yang mengerikan. Tindakan kekerasan terakhir ini menjadi pengingat yang menghantui akan sifat sadis sang pembunuh. Keberanian tindakan Rainbow Maniac membuat para penyelidik dan masyarakat tidak percaya, berjuang untuk memahami betapa dahsyatnya kejahatan yang ada di tengah-tengah mereka. Ketika kota Carapicuiba dilanda ketakutan dan ketidakpastian, penyelidikan atas pembunuhan di Taman Paturis mengalami perubahan yang signifikan. Tanggal 10 Desember 2008, seorang pensiunan sersan polisi negara bagian bernama Jairo Francisco Franco ditangkap. Berdasarkan pernyataan saksi
saksi yang melibatkannya dalam salah satu pembunuhan. Penangkapan Franco membuat masyarakat terkejut karena kemungkinan Rainbow Maniac akhirnya diadili tampaknya berada dalam jangkauan. Seorang saksi mata mengaku melihat Franco menembak seorang pria gay berkulit hitam sebanyak 12 kali di malam hari tanggal 19 Agustus 2008. Kesaksian yang mengerikan ini memberikan hubungan penting antara tersangka dan kejahatan keji yang telah melanda kota itu selama lebih dari 1 tahun. Persidangan setelah penangkapan Franco sangat dinanti-nantikan karena masyarakat mendambakan pengungkapan dan keadilan. Bukti-bukti yang diajukan terhadapnya sangat meyakinkan dan kesaksian para saksi melukiskan gambaran yang suram tentang keterlibatannya dalam pembunuhan-pembunuhan tersebut. Pihak penuntut berpendapat bahwa tindakan Franco didorong oleh prasangka dan kebencian yang mendalam terhadap komunitas LGBTQ+. Namun, persidangan berubah secara tak terduga ketika tepatnya tanggal 23 Agustus 2011, Jairo Francisco Franco dibebaskan setelah dinyatakan tidak bersalah oleh juri. Putusan tersebut, yaitu dengan 4 suara melawan 2 suara, membuat masyarakat terkejut dan tidak percaya. Pembebasan Franco menyebabkan sebuah kekosongan dalam penyelidikan karena pencarian identitas asli Rainbow Maniac terus berlanjut. Pihak berwenang bekerja tanpa lelah untuk mengungkap kebenaran di balik identitas dan motif Rainbow Maniac. Salah satu aspek penting dari investigasi ini adalah menguji senjata api yang digunakan dalam setiap pembunuhan untuk menentukan apakah ada hubungannya. Hasil tes ini berpotensi memberikan temuan penting, menghubungkan para korban dan menjelaskan modus pelaku. Hingga tahun 2008, hasil dari tes-tes ini masih belum diketahui, membuat para penyelidik dan masyarakat frustrasi dan putus asa. Rainbow Maniac terus menghindari penangkapan, meninggalkan sebuah kota yang dihantui oleh ingatan akan kejahatannya yang keji. Hercules, semuanya berawal di suatu hari yang tenang di distrik Rajapur, sebuah subdistrik di Jalakati, Bangladesh. Polisi setempat menerima panggilan darurat tentang penemuan mayat di tempat pembuangan sampah di dekatnya. Sedikit yang mereka ketahui bahwa penemuan ini akan menandai awal dari perburuan seorang pembunuh berantai yang menyebut dirinya Hercules. Polisi tiba di tempat pembuangan sampah dan disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Mayat yang penuh dengan luka tembak itu tergeletak tak bernyawa di tanah. Namun yang menarik perhatian mereka adalah catatan yang tergantung di leher korban. Itu adalah pesan dari Hercules sendiri, sebuah pernyataan yang mengerikan tentang identitas dan tujuannya. Catatan itu berbunyi, "Saya Rakib, saya adalah pemerkosa seorang gadis madrasah, tidak disebutkan namanya, dari Bhandaria. Ini adalah hukuman untuk pemerkosaan. Berhati-hatilah para pemerkosa." Hercules. Pengungkapan yang mengejutkan ini menggemparkan masyarakat dan menarik perhatian pers dan media global. Ketika penyelidikan berlangsung, polisi Bangladesh berhasil mengidentifikasi gadis madrasah yang disebutkan dalam catatan Hercules. Mereka menemukan bahwa gadis itu telah menjadi korban kejahatan mengerikan sebulan sebelumnya. Tanggal 14 Januari, ketika sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi neneknya, ia diperkosa secara brutal oleh 2 orang pria di daerah Bhandaria, yang termasuk dalam distrik Pirojpur. Ayah korban melaporkan kejadian tersebut kepada polisi setempat tanggal 17 Januari, dan 2 orang pria, Rakib dan Sajal, diidentifikasi sebagai tersangka. Tidak banyak yang tahu bahwa kedua orang ini akan menjadi sasaran kemarahan Hercules. Beberapa minggu kemudian, polisi setempat membuat penemuan yang mengerikan. Di tanggal 7 Januari, hanya seminggu sebelum kejadian yang menimpa gadis madrasah itu, mayat seorang pekerja pabrik berusia 18 tahun dari distrik Ashulia ditemukan tewas di rumahnya. Beberapa jam sebelum kematiannya, ia dengan berani melaporkan pemerkosaan yang dialaminya ke kantor polisi setempat. Tersangka yang diidentifikasi dalam kasus ini adalah seorang pria bernama Ripon. Tanggal 17 Januari, hari yang sama dengan pembunuhan Rakib, Hercules menjatuhkan hukuman kepada Ripon. Mayatnya ditemukan dengan sebuah catatan yang mirip dengan catatan yang ditinggalkan di tubuh Rakib yang berbunyi, "Saya seorang pemerkosa. Ini adalah hukuman saya atas pemerkosaan itu. Hati-hati Hercules." Polanya jelas. Hercules mengincar para pemerkosa dan meninggalkan jejak mayat dengan catatan mengerikannya. Para korban pembunuhan Hercules bukan hanya nama-nama yang tidak dikenal. Mereka adalah orang-orang yang telah mengalami trauma yang tak terbayangkan di tangan para penyerangnya. Dengan menargetkan para pemerkosa, Hercules berusaha untuk memberikan rasa keadilan bagi mereka yang telah ditolak oleh sistem hukum. Polisi setempat dibuat bingung oleh keberanian dan ketepatan pembunuh main hakim sendiri ini. Polisi bertekad untuk membawa Hercules ke pengadilan, tetapi mereka menghadapi banyak tantangan. Pembunuh ini beroperasi di luar batas-batas struktur hukum dan ketertiban, sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk melacaknya. Dengan setiap pembunuhan baru, Hercules tampaknya mengejek polisi, meninggalkan catatan tanda tangannya sebagai pengingat akan kehadirannya. Sementara beberapa orang memuji Hercules sebagai pahlawan, para aktivis hak asasi manusia menyuarakan keprihatinan mereka akan bahaya main hakim sendiri. Namun, terlepas dari upaya terbaik penegak hukum, Hercules berhasil menghindari penangkapan, tetap buron dan meninggalkan jejak ketakutan dan ketidakpastian.
Pencekik dari arah timur. Saat itu musim gugur tahun 2006 ketika Atlantic City dicengkeram sebuah gelombang teror. 4 wanita, semuanya pekerja seks, menemui nasib tragis di tangan pencekik Eastbound. Mayat mereka ditemukan di selokan di belakang Golden Key Motel yang terkenal, sehingga menimbulkan kepanikan di masyarakat. Para korban, Barbara Vibrador, Molly Jandils, Kim Ravo, dan Tracy Ann Roberts, ditemukan tertelungkup, diletakkan berjajar menghadap ke timur. Sepatu dan kaus kaki mereka telah dilepas. Sebuah detail menghantui yang menambah misteri seputar kematian mereka. Cara pembunuhan khas Eastbound Strangler adalah pencekikan, sehingga tidak diragukan lagi bahwa seorang pembunuh sadis sedang berkeliaran. Tempat kejadian perkara itu sendiri adalah pemandangan yang mengerikan. Mayat-mayat itu, tanpa busana kecuali alas kaki yang hilang, ditemukan di perairan dangkal, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Lokasi tersebut, di belakang Golden Key Motel di Black Horse Pike di Egg Harbor Township, menjadi identik dengan rasa takut dan ngeri. Ketika berita tentang pembunuhan itu menyebar, masyarakat dicekam ketakutan. Para pekerja seks khususnya merasa rentan karena mengetahui bahwa pencekik Eastbound menargetkan orang-orang yang berprofesi sebagai pekerja seks. Lembaga penegak hukum melakukan penyelidikan besar-besaran, bertekad untuk membawa si pembunuh ke pengadilan dan mengembalikan rasa aman ke Atlantic City. Penyelidikan berubah secara dramatis ketika seseorang yang dicurigai muncul. Terry Olson, seorang tukang reparasi yang menginap di Golden Key Motel pada saat pembunuhan terjadi, dicurigai oleh pasangannya. Dia mengklaim bahwa mereka sedang mengalami perselisihan dalam rumah tangga saat pembunuhan terjadi. Para penyelidik menggeledah kamar Olson dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kamera yang dipasang dan gambar-gambar putri remaja pacarnya yang sedang menanggalkan pakaiannya. Namun, terlepas dari bukti-bukti yang mengejutkan, tidak ada kecocokan DNA yang ditemukan untuk mengaitkan Olson dengan kejahatan tersebut, dan dia tidak pernah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka. Orang lain yang terkait dalam kasus ini adalah Eldred Raymond Burchell, yang mendapat julukan manusia sungai. Burchell telah mengaku kepada seorang pekerja seks komersial lain bahwa dia telah membunuh orang, sehingga menimbulkan kecurigaan tentang keterlibatannya dalam pembunuhan pencekik di Eastbound. Namun, tidak ada bukti konkret yang ditemukan yang mengaitkannya dengan kejahatan tersebut, membuat para penyelidik memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Seiring dengan berjalannya penyelidikan, beberapa orang yang dianggap penting diinterogasi, namun tidak ada yang didakwa sehubungan dengan pembunuhan tersebut. Charles Coles, seorang pengedar narkoba dan teman Kim Ravo, adalah salah satu orang yang diinterogasi oleh polisi. Namun, dia dibebaskan tanpa dakwaan, membuat para penyelidik terus mencari jawaban. Orang lain yang menarik adalah Mark Hesse, seorang kenalan Kim Ravo dan Barbara Brador. Seperti Charles Coles, Hesse juga diinterogasi oleh polisi namun akhirnya dibebaskan tanpa dakwaan. Rasa frustrasi para penyelidik semakin bertambah ketika mereka berjuang untuk menemukan petunjuk kuat yang akan mengarahkan mereka pada pencekik Eastbound. Kasus pencekik Eastbound Strangler semakin mencekam ketika sebuah teori muncul yang menghubungkannya dengan pembunuhan berantai di pantai Gilgo yang terkenal. Di tahun 2010, aparat penegak hukum menyelidiki kemungkinan adanya hubungan tersebut, namun kemudian mengabaikannya. Namun, di tahun 2023, setelah penangkapan seorang tersangka dalam 4 pembunuhan di pantai Gilgo, teori tersebut ditinjau kembali. Polisi Suffolk County percaya bahwa mungkin ada hubungannya, namun jaksa penuntut akhirnya mengesampingkan hal itu lagi, membuat kasus Eastbound Strangler diselimuti lebih banyak misteri. Klik video yang muncul di layar Anda untuk menyaksikan video-video menarik lainnya.